Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, oke, kali ini kita akan membahas materi yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan, yakni menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis dan konsumtif, dan ayat tentang hubungan dunia dan akhirat. Dengan tujuan pembelajarannya, yang pertama memahami pengertian, ciri-ciri, beserta cara dan hikmah menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Dan yang kedua, memahami surah Al-A'la ayat 14 sampai 19 beserta isi kandungannya. Yang ketiga, memahami surah Al-Qasas ayat 77 beserta isi kandungannya. Dan yang terakhir, memahami surah Al-Imran ayat 148 dengan isi kandungannya. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yakni pengertian materialistik. Merupakan sebutan untuk orang-orang yang bergantung pada materi. Mereka ini hanya mementingkan harta, kekayaan, uang, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Pandangan hidup ini yang menjadikan kesenangan, kekayaan sebagai tujuan atau nilai tertinggi dan paling utama tanpa mempedulikan halal ataupun haram. Orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh itu tidak akan menganut hidup materialistik karena mereka tahu Allah Subhanahu wa taala sudah melarang keras bahwa mengancam para pelakunya masuk neraka hutama. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Humazah ayat 1 sampai 9. Nah, ciri-ciri orang yang bergaya hidup materialistik itu yang pertama, mengukur kebahagiaan dan kesuksesan hanya dari jumlah harta ataupun barang mewah yang dimiliki. Yang kedua, sering memamerkan kekayaan atau barang branded di media sosial. Yang ketiga, cenderung iri dengan kepemilikan barang orang lain. Oke, selanjutnya pengertian hedonis. Sebutan bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan dirinya sebagai tujuan dalam hidup. Ia akan melakukan berbagai cara, yang penting merasa bahagia. Juga tidak mempedulikan norma-norma yang berlaku dalam kehidupannya. Dan juga yang paling penting, ia hanya mencari kesenangan di dunianya. Nah, ciri-ciri orang yang bergaya hidup hedonis itu yang pertama, menjadikan kesenangan instan sebagai tujuan utama dalam hidup. Yang kedua, suka hidup mewah dan menghiburkan atau menghamburkan uang untuk hiburan. Yang ketiga, cenderung egois dan kurang empat karena mementingkan kepuasan dirinya sendiri. Yang ketiga, pengen konsumtif, kecenderungan untuk memiliki sesuatu, belanja sesuatu secara berlebihan, secara boros, tanpa terencana, yang penting dirinya senang dan bahagia. Orang yang konsumtif tidak berpikir barang yang ia beli itu dibutuhkan ataupun tidak. Yang ia pikirkan hanya belanja dan belanja, yang penting apa? Bahagia. Orang seperti itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seperti syaitan. Nah, untuk ciri-ciri orang yang bergaya hidup konsumtif itu yang pertama membeli barang berdasarkan keinginan bukan sebagai tujuan atau kebutuhan. Yang kedua, tinggi gengsi dan takut ketinggalan tren atau bisa disebut sekarang itu istilahnya FOMO. Yang ketiga, tidak memiliki rencana keuangan ataupun tabungan karena uang habis untuk belanja. Nah, kemudian cara menghindari dari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif itu. Yang pertama ialah kita harus memiliki keimanan yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makan, minum yang halal juga baik, zatnya, makanannya maupun cara mendapatkannya. Dan yang terakhir, tidak berperilaku hidup boros. Oke, adapun kita
ketika menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, konsumtif, itu tentu ada hikmahnya. Yang pertama ialah akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita hidup sebagaimana Allah perintahkan, kita akan selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidup menjadi tenang karena selalu bersyukur. Yang ketiga, hidup menjadi lebih tenang karena menjalaninya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yakni amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ayat tentang hubungan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah surah Al-A'la ayat 14 sampai 19. Adapun berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat, sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, yakni kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, adapun isi kandungannya dalam ayat 14 sampai 15, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang yang beriman. Dengan keimanannya mereka menyucikan diri. Mereka selalu ingat kepada Allah dengan tunduk melakukan keimanannya dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan, yakni apa? Ibadah sholat. Kemudian dalam ayat surat Al-A'la ayat 16 sampai 17, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa akhirat itu bersifat kekal. Orang-orang kafir lebih mementingkan dunianya daripada kepentingan akhirat. Padahal semestinya mereka memilih kesenangan atau kekekalan di akhirat. Padahal di dunia itu hanyalah sementara atau bersifat fana. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. Kesenangan akhirat adalah kekal dan abadi, sedangkan kesenangan dunia itu hanyalah sementara. Kemudian dalam Quran surah Al-A'la ayat 19 sampai 19, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kehidupan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir sudah Allah jelaskan pula dalam kitab-kitab terdahulu, yakni kitab Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, selanjutnya yakni surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah itu tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Adapun isi kandungan ayat tersebut, yakni ayat ini menjelaskan bahwa hendaknya manusia menggunakan anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan di akhirat. Hindari tipu daya di dunia. Jika mendapatkan rezeki, maka berinfaklah
dengan membantu fakir miskin dan duafa, serta amal soleh lainnya. Dan jika maka sedang bekerja, maka bekerjalah dengan jujur dan bekerjalah sesuai dengan ketentuan, serta ambil gaji dengan sesuai ketentuan. Janganlah kamu ambil gaji dengan hak milik orang lain, karena itu merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Kemudian pada arti dan berbaik baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini isyarat bagi kita agar peduli kepada sesama, terutama kepada manusia. Harta Allah yang dianugerahkan kepada kita janganlah digenggam sendiri, karena dalam harta tersebut terdapat hak milik orang lain, ada hak fakir dan duafa. Dan pada akhir ayat itu larangan, janganlah kamu berlaku sombong dengan harta yang Allah anugerahkan kepadamu. Jangan berbuat semena-mena dengan harta sehingga bumi menjadi rusak, dan Allah sungguh tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya yakni surah Ali Imran ayat 148 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabad akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, isi kandungan dari ayat tersebut atau surah Ali Imran ayat 148, Allah sudah menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang ikhlas dan sabar dan tetap berjuang di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan di dunia dan pahala kebaikan di akhirat. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman hendaklah bersyukur dan bersabar dalam setiap keadaan. Bersabar dan bersyukur akan dapat membentengi diri kita dari perilaku materialistis, hedonis, konsumtif, yang mana ketiga perilaku ini sangatlah tidak diperbolehkan bagi seorang yang beriman, karena Allah tidak menyukainya. Mereka yang beriman akan selalu ikhlas menjalani kehidupan sesuai perintah Allah. Mereka yang tidak ada yang menjadi tujuannya hanyalah dunia, itu tidak akan puas, karena dunia ini hanyalah bersifat fana atau sementara. Mereka yakin tidak ada yang menjadi tujuan hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan orang-orang yang beriman. Dari ketiga surah ini, intinya itu menjelaskan mengenai antara keseimbangan dunia dan akhirat. Bila mana kita hanya berfokus pada dunia, itu tidak ada gunanya, karena dunia ini balik lagi yaitu hanya bersifat fana atau sementara, sedangkan akhirat itu bersifat kekal atau abadi. Maka ketika kita hidup di dunia ini, senantiasalah berbuat baik sebanyak-banyaknya dan juga melaksanakan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni selalu berbuat amal soleh dan selalu mentaati segala yang diperintahkan, yakni ibadah. Cukup sekian itu tadi dari materi dari saya. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.